Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marianto. Saya kelas A509 dari Universitas Pamulang. Saya akan mempresentasikan mata kuliah MSDM 2, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia, yang berjudul Integritas Sosial. Nama dosen pengampu saya adalah Ibu Lili Sularmi, sarjana komputer Magister Manajemen. Berikut materinya. Integritas yaitu berasal dari bahasa Latin yang artinya lengkap atau utuh. Jika diartikan dari asal katanya, integritas yaitu sebuah usaha yang didasari dengan kejujuran, kualitas, serta konsistensi daripada karakter seseorang. Jika dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas dapat diartikan sebagai mutu atau sifat yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran dari orang tersebut. Menurut Birawan tahun 2009, integritas memiliki arti bahwa kondisi di mana kelompok masyarakat beradaptasi dengan budaya mayoritas tetapi tetap memperhatikan budaya masing-masing. Secara garis besar, integritas dibagi menjadi dua fungsi utama. Yang pertama yaitu fungsi kognitif, yang kedua adalah fungsi afektif. Fungsi kognitif di sini adalah fungsi yang dapat diperoleh dari wawasan dan pengetahuan untuk melahirkan kecerdasan intelektual yang dapat diaplikasikan untuk dunia nyata. Untuk yang kedua yaitu fungsi afektif. Fungsi afektif di sini yaitu fungsi yang berkaitan dengan hati nurani manusia dan harga diri yang melekat pada jiwa seseorang. Dengan demikian, fungsi afektif sebagai penjaga rohani, hati, dan perasaan sebagai manusia. Integritas memiliki 5 manfaat, yaitu yang pertama manfaat fisik, yang kedua manfaat intelektual, yang ketiga manfaat emosional, yang keempat manfaat spiritual, dan yang terakhir atau kelima manfaat sosial. Manfaat fisik di sini yaitu seseorang yang memiliki integritas, ia akan merasakan keberadaannya secara lebih. Seperti contoh, si Ahmad lebih fresh ketika berolahraga. Untuk manfaat intelektual, yaitu seseorang yang memiliki integritas, ia akan lebih mengoptimalkan dari seseorang yang munafik. Untuk manfaat emosional, yaitu seseorang yang memiliki integritas, ia akan lebih memiliki rasa percaya diri, memiliki motivasi, memiliki empati, dan memiliki emosi yang sangat stabil. Untuk manfaat spiritual, yaitu seseorang yang memiliki integritas, ia akan lebih bijaksana dalam menjalani setiap permasalahan yang ada dalam kehidupannya. Untuk manfaat sosial atau manfaat yang terakhir, yaitu seseorang yang memiliki integritas, ia akan lebih mudah diterima di mata masyarakat. Fungsi integritas yaitu yang pertama untuk mengarahkan akal dan pikiran kita menuju ke arah tujuan yang diharapkan. Untuk yang kedua daripada fungsi integritas yaitu untuk menjaga dan memelihara jiwa menuju kebenaran sejati. Untuk yang ketiga, fungsi daripada integritas yaitu untuk mengkoordinir seluruh aktivitas menuju ke arah yang akan menjadi tujuan kita. Integritas memiliki beberapa tujuan, yaitu A. Dapat berhasil, B. Dapat menyatukan, C. Dapat menanamkan kepercayaan, D. Dapat mendapatkan prestasi. Dapat berhasil di sini yaitu seseorang yang memiliki integritas, ia akan mendapatkan tujuannya, yaitu menjadi orang yang berhasil sesuai bidang dan kemampuan yang ada. Untuk yang B adalah menyatukan. Maksud menyatukan di sini yaitu seseorang yang memiliki integritas, ia akan menyatukan seseorang yang berbeda-beda pemahaman dan pemikiran yang akan menjadikan seseorang integritas itu menjadi seseorang yang berhasil. Untuk yang C yaitu menanamkan kepercayaan. Maksudnya adalah seseorang yang memiliki integritas, ia akan memiliki rasa percaya yang begitu tinggi di mata seseorang, karena kepercayaan merupakan tolak ukur daripada kepribadian seseorang.
Untuk yang D, yaitu mendapatkan prestasi. Tujuan daripada integrasi biasanya akan berprestasi, atau seseorang yang mendapatkan integritas akan memiliki prestasi yang unggul dibanding seseorang yang tidak memiliki integritas. Integritas memiliki beberapa ciri, yaitu A. Mengkondisikan waktu, B. Bersikap baik, C. Tepat janji, D. Memelihara hati dan pikiran, E. Menjalin hubungan sosial, F. Menjalin hubungan dengan Sang Pencipta. Untuk yang A, mengkondisikan waktu, maksudnya adalah seseorang yang memiliki integritas biasanya memiliki ciri-ciri ia akan menghargai waktu, ia akan memanage waktu dengan sebaik-baiknya, ia akan menghargai waktu, dan sebagainya. Untuk yang B, yaitu bersikap baik, maksudnya adalah seseorang yang memiliki ciri integritas tinggi, yaitu ia akan bersikap baik kepada semua orang, tidak ia pandang, tidak ia pilih-pilih, dan tidak ia beda-bedakan. Untuk yang C, yaitu tepat janji, seseorang yang memiliki ciri integritas, ia akan selalu menepati segala janji yang pernah ia lontarkan, entah kepada atasan ataupun kepada bawahan. Untuk yang D, maksudnya adalah memelihara hati dan pikiran. Ciri-ciri ini yaitu seseorang yang memiliki integritas, ia akan memelihara hati dan pikirannya sesuai hati nuraninya, yaitu ia tidak akan membuat segala keburukan yang ada dari pikiran dan hati yang akan menjuruskan kepada perbuatan yang tidak baik. Untuk yang E, yaitu menjalin hubungan sosial, maksudnya adalah seseorang yang memiliki ciri integritas akan menjalin hubungan sosialnya tidak pilah-pilah, yaitu ia akan menghargai bawahan, ia akan hormat kepada atasan, dan ia akan patuh terhadap segala aturan yang ada. Untuk yang F, yaitu menjalin hubungan dengan Sang Pencipta, maksudnya adalah seseorang yang memiliki integritas sudah barang tentu ia harus memiliki hubungan baik dengan Sang Pencipta, yaitu siapa? Yaitu Tuhan yang menjadi kepercayaan kita. Entah agama apa yang kita anut, itulah yang akan menjalin kita dengan Sang Pencipta. Beberapa integritas sosial. A. Integritas kekerabatan. Yang B. Integritas asosiasi. C. Integritas masyarakat beragama. D. Integritas bangsa. Yang A. Integritas kekerabatan maksudnya adalah suatu karakter yang menghubungkan individu, jalinan perkawinan yang membentuk etika dan norma dalam keluarga sehingga lahirlah integritas kekerabatan. Yang B. Integritas asosiasi maksudnya adalah penyatuan sosial yang ditandai dengan kesamaan kepentingan atau memiliki minat, tingkat, atau tujuan yang sama. Seperti contoh, Asosiasi Sepak Bola Garuda Muda U22 tahun 2019. Yang C adalah integritas masyarakat beragama. Maksudnya adalah satu kesatuan yang dibangun atas hubungan pertemanan yang tidak membeda-bedakan antara agama satu dengan yang lainnya. Untuk yang D, integritas bangsa maksudnya adalah bangsa yang disebut itu adalah orang yang heterogen. Maksudnya orang yang memiliki kehendak yang sama dengan menduduki wilayah tertentu dan bersifat permanen. Syarat integritas sosial. Integritas sosial terbentuk dalam komunitas ketika sebagian besar umat mencapai kesepakatan tentang batas, wilayah, atau negara atau tempat tinggal. Menurut William F. Ogbum Damayer Demkov, syarat berhasilnya integritas adalah A. Anggota masyarakat merasa berhasil telah memenuhi kebutuhannya. Maksudnya adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari antara satu dengan yang lainnya. Yang B adalah komunitas berhasil menciptakan norma-norma dan nilai sosial untuk dijadikan pedoman. Maksudnya adalah komunitas biasanya memiliki norma-norma atau aturan yang berlaku atas kesepakatan bersama untuk diikutin
dan tidak dilanggar, agar berjalan sebagaimana aturan itu ditetapkan. Bentuk-bentuk integritas sosial. Integritas sosial dibagi menjadi dua, yaitu integritas instrumental dan integritas ideologi. Menurut Bob Susanto dalam Ikrar et al. 2015, bentuk integritas yaitu yang satu, integritas instrumental, artinya integritas yang mengarah pada unsur dapat dibuktikan dengan adanya norma atau minat tertentu. Yang kedua adalah integritas ideologi. Integritas ideologi yaitu integritas yang dibentuk dari keberadaan keterikatan spiritual baik langsung ataupun tidak langsung tanpa paksaan apapun. Faktor pendukung dan penghambat integritas. Faktor pendukung terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu adanya kesadaran diri sebagai makhluk sosial, tuntutan akan kebutuhan semangat dan gotong royong. Faktor eksternal yaitu tuntutan perkembangan, waktu, kesetaraan, visi dan misi, serta tujuan dan toleransi atau tantangan dari luar. Faktor pendukung lain yaitu homogenitas kelompok, ukuran kelompok, dan mobilitas geografis. Faktor penghambat. Menurut Khairul Fatih dalam Ikrar et al. 2015, masyarakat Indonesia yaitu heterogen atau beragam. Masyarakat ini memungkinkan beragam adanya budaya, agama, ras, serta nilai budaya nasional yang lemah karena asing yang begitu kuat. Pengaruh budaya yang menonjolkan keunggulan budaya merasa enggan mengakui budaya lain. Integritas dalam dunia kerja. Dalam dunia kerja, kata integritas bukan hanya masalah kejujuran, masalah etika, maupun masalah moral. Integritas terkait dengan kinerja, pencapaian, dan hasil yang baik yang akan dicapai dengan menjunjung tinggi tingkat kejujuran dan nilai moral-moral lainnya. Untuk mendapatkan hasil kinerja yang baik di tempat kerja, seseorang harus memiliki kemampuan seperti 1. Jujur, 2. Berani, 3. Membangun hubungan baik. Jujur di sini maksudnya adalah seseorang yang memiliki integritas, ia akan selalu berkata jujur tentang apa yang ia dengar ataupun ia peroleh informasi apapun. Yang kedua, maksud dari berani adalah seseorang yang memiliki integritas, ia akan berani, tidak akan terpengaruh oleh seseorang atau dari kelompok manapun. Yang ketiga, membangun hubungan baik. Maksudnya adalah seseorang yang memiliki integritas, ia akan menjaga hubungan baik, entah itu bawahan, entah itu atasan, entah itu klien, maupun orang-orang yang ada di organisasi tersebut. Berbicara integritas di dunia kerja, tak lepas dari pembahasan kompetensi yang dimiliki seseorang. Untuk menghasilkan kinerja yang baik, seseorang yang memiliki integritas, ia harus memperhatikan kompetensinya. Maka dari itu, dalam penunjang kompetensi, ia tetap menjunjung tinggi nilai integritas pada dirinya. Baik, demikian presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan.